wabarakatuh. Hello Fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang konsep percepatan partikel pada bidang X, Y. Bagaimanakah cara menentukan besarnya percepatan partikel pada bidang X, Y serta hubungannya dengan besaran lainnya? Ayo ikuti pembahasannya. Let's be smart to learn physics. Go. Percepatan partikel pada bidang, yaitu pada bidang X, Y. Yang pertama, A. Percepatan rata-ratanya. Percepatan rata-rata itu adalah besarnya perubahan kecepatan selang waktu tertentu yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yang kemudian dirumuskan A rata-rata sama dengan delta V per delta T, di mana vektor kecepatan terhadap bidang X dan Y ini adalah delta V sama dengan delta Vxi plus delta Vy J, sehingga A rata-ratanya sama dengan delta Vxi plus delta Vy J per delta T. Dan selanjutnya bisa kita tuliskan menjadi delta Vx per delta Ti plus delta Vy per delta Tj, di mana untuk delta Vx per delta Ti itu adalah Axi dan delta Vy per delta Tj adalah Ayj, sehingga A sama dengan Axi plus Ayj. Ax sama dengan delta Vx per delta T sama dengan Vx2 min Vx1 per T2 min T1, sedangkan Ay-nya adalah delta Vy per delta T sama dengan Ay2 min Ay1 per T2 min T1. Dan seterusnya, percepatan sesaat A. Percepatan sesaat itu adalah sebagai percepatan rata-rata untuk selang waktu delta T-nya mendekati 0, yang kemudian dirumuskan secara matematik. A sama dengan limit delta T mendekati 0 dari A rata-rata sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Secara matematik selanjutnya dirumuskan A sama dengan dV per dt. Ini adalah perumusan diferensial atau turunan pertama. V adalah Vxi plus Vy J, sehingga A sama dengan d per dt dari Vxi plus Vy J, dan kemudian dapat dinyatakan A sama dengan dVx per dt plus dVy per dt J. dVx per dti adalah sama dengan AI, dan kemudian untuk yang dVy per dtj adalah AyJ, sehingga A sama dengan Axi plus Ayj. I dan J adalah vektor satuan yang besarnya satu satuan, sehingga Ax ini adalah dVx per dt dan Ay dVy per dt. C. Menentukan kecepatan dari persamaan percepatan. A sama dengan dV per dt, maka dV sama dengan A dt, sehingga dV sama dengan A dt ini selanjutnya dituliskan integral dV sama dengan integral A dt. Sehingga dengan demikian untuk besarnya V min V0 sama dengan integral A dt. Jadi batasnya kecepatan V0 sampai V, waktunya T0 sampai T. Jadi V plus V0 sama dengan integral A dt, maka untuk selanjutnya V sama dengan V0 plus integral A dt.
Setelah kita bahas konsepnya, kita pelajari konsepnya, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Untuk soal yang nomor 1. Posisi X dari suatu roket percobaan yang sedang bergerak sepanjang suatu rel dinyatakan oleh X T sama dengan 5T plus 8T kuadrat plus 4T pangkat 3 min 0,25T pangkat 4 selama 10 sekon dari gerakannya dengan T satuan sekon dan X satuan meter. Tentukan A. Persamaan kecepatan dan percepatannya. B. Kecepatan dan percepatan awal dari roket. Dan yang C. Kecepatan dan percepatan roket pada T sama dengan 2 sekon. Oke, kita selesaikan soal nomor 1. Untuk yang mana diketahui persamaan X-T-nya sama dengan 5T plus 8T kuadrat plus 4T pangkat 3 min 0,25T pangkat 4 ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan yang A, yaitu persamaan kecepatan dan percepatan roket, di mana V sama dengan dx per dt sama dengan d per dt dari 5T plus 8T kuadrat plus 4T pangkat 3 min 0,25T pangkat 4, sehingga Vt sama dengan 5 plus 16T plus 12T pangkat 2 min T pangkat 3. Diferensial ini caranya pangkatnya dikurangi 1, faktornya dikalikan dengan pangkat sebelum dikurangi dengan 1. Contohnya seperti 0,25T pangkat 4 ini pangkatnya 4, 0,25 kali 4 adalah 1, pangkat 4 dikurangi 1 berarti sama dengan 3, hasilnya adalah T pangkat 3. Maka A sama dengan dV per dt sama dengan d per dt dari 5 plus 16T plus 12T kuadrat min T pangkat 3. Hasilnya adalah A, T tertentu sama dengan 16 plus 24T min 3T pangkat 2. Dan selanjutnya untuk yang soal B, kecepatan dan percepatan awal roket, berarti T-nya sama dengan 0 ya. Jadi kecepatan dan percepatan awal dari roket ini dengan menggunakan perumusan Vt sama dengan 5 plus 16T plus 12T pangkat 2 min T pangkat 3, T-nya 0, maka kecepatan awal dari roket tadi adalah 5 plus 16 kali 0 plus 12 kali 0 kuadrat min 0 pangkat 3, hasilnya adalah 5 meter per sekon. Sedangkan percepatan awalnya adalah 16 plus 24T min 3T pangkat 2, T-nya 0 berarti sama dengan 16 plus 24 kali 0 min 3 kali 0 kuadrat, hasilnya adalah sama dengan 16 meter per sekon pangkat 2. Dan selanjutnya untuk soal yang C, kecepatan dan percepatan roket pada waktu T sama dengan 2 sekon. Dari Vt sama dengan 5 plus 16T plus 12T pangkat 2 min T pangkat 3 dengan T-nya sama dengan 2 sekon, maka V sama dengan 5 plus 16 kali 2 plus 12 kali 2 pangkat 2 min 2 pangkat 3 sama dengan 5 plus 32 plus 48 min 8 sama dengan 77 meter per sekon. A sama dengan 16 plus 24T min 3T pangkat 2, maka pada T sama dengan 2 sekon, A sama dengan 16 plus 24 kali 2 min 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 16 plus 48 min 12 sama dengan 53 meter per sekon pangkat 2. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2.
Suatu benda bergerak dari keadaan diam dan mengalami percepatan seperti kurva. Lihat gambar, tentukan kecepatan benda pada A, T sama dengan 4 sekon dan B, T sama dengan 10 sekon. Perhatikan kurvanya adalah sebagai berikut. Pada horizontal menyatakan waktu sekon, pada vertikalnya menyatakan percepatan meter per sekon pangkat 2 dengan durasi waktunya 5-10 dan percepatannya 5-10 seperti pada grafik gambar yang ada, seperti nampak pada soal nomor 2 ini. Dan selanjutnya marilah kita selesaikan untuk pertanyaan A dan B. Kita gambarkan ulang dari gambar yang ada di soal tadi seperti pada tampilan ini, dan setelah selesai kemudian kita blok pada bagian yang terkait yang akan kita cari untuk baik yang A maupun yang B. Langkah pertama kita berikan notasi dulu. Pada awalnya benda bergerak dari P, kemudian menuju ke Q dan kemudian ke R, dan seterusnya pada waktu T-nya sama dengan 4 sekon, maka kalau kita tarik garis vertikal ke atas dari 4 sekon tadi, kita dapatkan notasi T dan T1 terhadap garis Q-nya adalah mendapatkan titik Q1. Jadi pada waktu T sama dengan 4 sekon, maka dengan menggunakan secara matematiknya, perbandingan TT1 per Q1 sama dengan PT1 per PH1. Jadi TT1 per 5 sama dengan 4 per 5. 5 saling meniadakan sehingga TT1 besarnya adalah 4. Dan seterusnya, setelah kita dapatkan besarnya TT1, maka untuk menentukan TT2-nya adalah sama dengan TT1 plus T1T2. Lihat gambarnya ya. Jadi TT2 ini sama dengan TT1-nya 4, T1T2-nya adalah 5, sehingga TT2 besarnya adalah 9. Nah, setelah kita dapatkan TT2-nya sama dengan 9, maka V pada T sama dengan 4 sekon ini untuk mencari berapa besarnya adalah bisa dilihat dari luasan trapesium OPT-T2 dari kurva yang dibentuk, di mana trapesium itu luasnya sisi saling sejajar dijumlahkan kali tingginya dibagi 2, yaitu PO plus TT2 kali PT1 dibagi 2. Sama dengan untuk PO-nya adalah 5, TT2-nya adalah 9, PT1-nya adalah 4 dibagi 2, hasilnya adalah 28 meter per sekon. Dan selanjutnya, untuk menentukan pertanyaan yang B, pada waktu T sama dengan 10 sekon, berapa kecepatannya adalah sama dengan luasan kurva yang seluruhan warna coklat muda ini, yaitu V pada T sama dengan 10 sekon sama dengan luas trapesium OPH2 plus luas persegi panjang HRR2H2 sama dengan PO plus GH2 kali OH2 per 2 plus GH2 kali GR. Sama dengan untuk PO-nya adalah 5, GH2-nya adalah 10, OH2-nya adalah 5 dibagi 2 plus untuk GH2-nya adalah 10, GR-nya adalah 5, maka 37,5 plus 50 sama dengan 87,5 meter per sekon. Dan seterusnya untuk soal yang nomor 3. Percepatan partikel pada saat T adalah 4
Ti min 6J, mula-mula partikel bergerak dengan kecepatan 2I. Tentukan vektor dan besar kecepatannya pada T sama dengan 2 sekon. Oke, kita selesaikan untuk soal terakhir nomor 3 ini, yaitu AT sama dengan 4Ti min 6J dari soal, dengan V0-nya adalah 2I. Yang ditanyakan kecepatannya dan besarnya kecepatan pada T sama dengan 2. Jadi Vt sama dengan V0 plus integral A dt, V0-nya 2I plus integral 4Ti min 6J dt. Vt sama dengan 2I plus 2T kuadrat I min 6TJ. Vektor kecepatannya pada T sama dengan 2 sekon berarti adalah, kita masukkan Vt sama dengan 2 sekon sama dengan 2I plus 2 kali 2 kuadrat I min 6 kali 2J sama dengan 2I plus 8I min 12J sama dengan 10I min 12J. Selanjutnya untuk besarnya kecepatan tersebut adalah V sama dengan akar 10 kuadrat min 12 kuadrat. Jadi rumus aslinya adalah dijumlahkan sehingga V sama dengan akar 10 pangkat 2 plus min 12 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat kali 5 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 2 akar 61 meter per sekon. Demikian pembahasan fisika SMA tentang konsep percepatan partikel pada bidang X, Z. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.